Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan kandungan hadis pada hadis arba'in yang pertama, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Bisa dibuka bukunya, buku hadisnya halaman 1. Sebelum kita bahas hadisnya, kita baca dulu ya hadisnya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Nah, untuk arti hadisnya kita baca isi hadisnya aja ya. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Nah, itu arti hadisnya. Sekarang dibuka bukunya halaman 2. Halaman 2 kita akan bahas tentang kandungan hadis arba'in yang pertama. Yang pertama adalah hadis ini termasuk poros Islam atau sepertiga Islam. Nih, di buku kalian ya. Para ulama berkata, poros Islam terletak dalam 2 hadis, yaitu hadis ini dan hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, poros Islam tuh maksudnya gimana? Maksudnya pusat Islam. Pusat Islam itu terletak pada hadis ini dan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amal itu tertolak. Jadi, yang dimaksud dengan poros Islam terletak pada 2 hadis. Yang dimaksud hadis ini adalah hadis tentang niat itu. Yang pertama, hadis tentang niat. Karena apa? Karena dia berhubungan dengan hati. Hal yang paling utama sebelum amalan itu dilakukan, niat, yaitu niat berhubungan dengan hati sebelum amalan itu dilakukan. Nah, yang kedua adalah hadis Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini lebih ke zahirnya, lebih ke amalannya. Maksudnya gimana? Jadi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah lebih ke
amalan yang dilakukannya. Contohnya, kita sedang melakukan sholat. Nah, sholat yang kita lakukan ini gerakannya sesuai yang diajarkan Rasulullah atau tidak. Begitu. Kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, berarti amalannya itu tertolak. Seperti hadis yang di halaman 2 itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, selanjutnya yang kedua, kandungan hadis yang kedua adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuatkan itu tergantung pada niatnya. Tindakan seseorang hamba, seorang manusia itu terjadi dengan hati, dengan lisan, dan badan. Yang paling utama adalah niat itu. Niat adalah hal yang paling utama. Ustazah ulangi ya. Tindakan seorang manusia itu terjadi dengan hati, dengan lisan, dan dengan badan. Nah, niat hati yang paling utama dari lisan dan badan. Hati itu yang paling utama. Nah, tolak ukur suatu amalan diterima atau tidaknya tergantung pada niatnya. Maksudnya gimana? Jadi, suatu amalan yang kita lakukan itu ditolak ukurnya, timbangannya itu tergantung dengan niat yang kita lakukan sebelumnya. Contohnya ya, kalau kita ingin sholat. Nah, kalau kita ingin sholat kan amalan ya, perbuatan. Sholat itu amalannya, perbuatannya. Nah, sebelum sholat kita harus berniat. Kita mau sholat apa? Mau sholat wajib atau sholat sunnah? Kalau kita niatnya sholat sunnah, tapi kita melakukannya sholat wajib, kita dapat pahala sholat sunnah. Nah, contohnya lagi, kita mau zakat, kita niatkan mau zakat fitrah atau zakat mal. Jadi harus diniatkan. Contohnya juga, kita mau memberikan sesuatu kepada seseorang, niatnya sedekah atau hadiah atau zakat. Nah, jadi sebelum kita melakukan amalan, sebelum kita melakukan perbuatan, sebelum kita melakukan sesuatu, wajib bagi seorang hamba, bagi seorang manusia untuk melakukan niat. Apa sih dari tadi ngomong niat itu apa? Niat itu keinginan dalam hati. Keinginannya tuh apa gitu. Karena apa? Niat ini sangat penting manfaatnya. Fungsinya itu sangat penting. Untuk apa? Untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Jadi gunanya niat ini untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya seperti yang sudah Ustazah tadi jelaskan ya. Terus kandungan hadis yang ketiga. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, kita dianjurkan untuk ikhlas ya. Ikhlas melakukan sesuatu itu ikhlas hanya kepada Allah. Jadi enggak mengharapkan segala sesuatu. Kalau yang pertama tadi, yang innamal a'malu binniyat, itu untuk apa kamu
melakukan sesuatu. Kalau yang wa inna malikul limri imanawa ini untuk siapa kamu beramal. Kalau yang tadi untuk apa kamu beramal. Kalau yang ini yang wa inna malikul limri imanawa untuk siapa kamu beramal gitu. Contohnya kita ingin membelikan, nih ada teman sebangku kita nih sebelah kita, temannya ini nggak punya pensil kan, kasihan kan nggak punya pensil. Terus kita niatnya mau membelikan pensil nih. Niatnya apa mau membelikan pensil ini? Niatnya karena Allah pengen membantu teman, atau niatnya pengen dipuji-puji teman yang lainnya, pengen sombong. Ini loh aku bisa beliin pulpen teman aku gitu, biar dilihat orang. Atau niatnya karena lillahi ta'ala, karena Allah gitu. Jadi harus jelas. Untuk apa amalan ini tuh harus jelas. Untuk Allah atau untuk dipuji orang lain gitu. Nah, Hazah mau kasih tahu nih spesialnya niat. Jadi niat itu bukan hal yang sembarangan ya. Niat itu bukan hal yang bisa disepelekan. Ini suatu yang wajib nih, spesialnya niat ya. Contoh, kita nih baru niat. Sekarang. Contohnya kita lagi duduk, kita baru niat. Ya Allah, kalau nanti saya punya tanah luasnya 2 hektar, saya ingin bangun masjid ya Allah. Nah, ini kita baru niat dalam hati. Dalam hati ngomong kayak gitu, kalau punya tanah 2 hektar, pengen bangun masjid yang luas ya Allah. Tuh, kita baru niat. Sama Allah udah dicatat pahala. Tuh kan, saking spesialnya niat. Baru niat dalam hati pengen bangun masjid, belum melakukan pembangunan masjidnya, baru niat dalam hati aja. Sama Allah sudah dicatat kan pahala, sudah dapat nilai pahala ibadah sama Allah. Masya Allah. Nah, kalau tadi yang pertama innamal a'malu binniyat, untuk apa kamu melakukan amal. Kalau yang wa innamal likulli imri'in ma nawa, untuk siapa kamu beramal. Ya. Jadi mulai sekarang kita harus melakukan sesuatu berdasarkan niat. Niatnya karena Allah. Selanjutnya, kandungan hadis yang keempat. Kandungan hadis yang keempat itu dimulai dari bacaan hadis yang faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih, dan seterusnya ya sampai akhir. Nah, setelah Rasulullah menjelaskan tentang makna niat, pengertian niat itu apa dan sebagainya, Rasulullah memberikan contoh tentang hijrah. Nah, hijrah ini termasuk amal solih kalau diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi hijrah termasuk amal solih kalau diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Setelah tadi Rasul menjelaskan tentang makna niat, pengertian niat, dan sekarang Rasulullah memberikan contoh tentang hijrah ini. Diambil contoh tentang hijrah Rasulullah dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Proses hijrah ini tuh gak main-main, membutuhkan perjuangan. Perjuangan yang seperti apa? Jadi para sahabat ini berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan seluruh hartanya. Mereka hanya seorang diri dari Mekah berangkat ke Madinah. Gak bawa apa-apa maksudnya. Dan sampai Madinah pun ada beberapa sahabat Nabi yang sebagian sahabat Nabi itu tidurnya di masjid. Saking gak bawa apa-apanya.
Ada juga cerita sahabat yang seorang sahabat di Mekah itu orang yang kaya raya, orang yang terpandang. Pokoknya pengusaha sukses lah. Karena diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi berhijrah ke Madinah tanpa ragu-ragu. Sahabat ini langsung meninggalkan segalanya yang ada di kota Mekah, hartanya dan keluarganya, menuju kota Mekah mengikuti Rasulullah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita niatkan hijrah, amal, niatkan sedekah, itu hanya untuk Allah, udah selesai semuanya. Udah Masya Allah gitu. Udah emang itu yang paling utama. Semuanya diniatkan karena Allah. Kalau sudah kita niatkan semua karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, udah gak perlu khawatir lagi. Karena semua akan dijamin oleh Allah. Jadi dari pembahasan hadis, faidah-faidah hadis, kandungan hadis-hadis yang sudah kita bahas tadi, kita diwajibkan untuk meniatkan segala sesuatu sebelum kita melakukan sebuah amalan, sebelum kita melakukan sebuah perbuatan, wajib meniatkannya. Dan niat itu wajib ditujukan hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Kayak tadi, kita niat ngasih pulpen ke temen, niatnya harus karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena riya, pengen dipuji-puji orang. Kalau kita memberikan hadiah buku atau pulpen ke seorang teman, tapi kita niatnya pengen dipuji, kita dapatnya cuma pujian, bukan pahala dari Allah. Ada orang yang amalannya banyak banget, amalannya banyak, tapi dia capek, cuma amalan doang. Karena apa? Karena niatnya bukan karena Allah, niatnya pengen dipuji orang lain, niatnya pengen mendapatkan A, niatnya pengen mendapatkan B, pokoknya bukan karena Allah. Yang didapatkan cuma yaitu yang diniatkan saja. Begitu Solihah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, bisa japri ke Ustazah ya. Cukup sekian pelajaran hadis hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa menjadi berkah dan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.